Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang akan nyata di awal tahun depan. Oke Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Aquarius, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada The World. Kartu kedua. Di sini kita punya Four of Swords. Kartu ketiga. Di sini ada Six of Swords. Kartu keempat. Di sini kita punya Ace of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Five of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Two of Swords. Wow, ini pedang semua ini ya. Luar biasa. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Four of Pentacles. Oke. Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah yang akan nyata di awal tahun depan. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, di kartu ini menggambarkan bahwa perjuanganmu, usahamu, dan apapun yang kamu lakukan saat ini akan membawa sebuah kemajuan besar, peningkatan yang signifikan, serta kebahagiaan yang begitu indah di awal tahun depan untuk kehidupanmu. Memang di tahun ini sepertinya memang masih belum ada perubahan, masih belum ada peningkatan dan kemajuan di setiap hal kehidupanmu. Tetapi kamu tidak pernah menyerah di dalam berusaha. Ada tanggung jawab yang besar antara dirimu terhadap keluargamu, terhadap pasanganmu, terhadap orang-orang yang kamu sayangi. Tetapi dengan keyakinan yang teguh, kamu terus berusaha untuk membahagiakan mereka. Kamu terus berjuang demi memenuhi kebutuhan mereka, meskipun belum maksimal. Tetapi kamu lakukan dengan sepenuh hatimu dan dengan ketulusan. Memang di kartu ini menggambarkan belum ada perubahan yang besar ya di dalam kehidupanmu untuk tahun ini. Tetapi dengan keyakinan teguh, kamu selesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di tahun ini, kamu selesaikan dengan maksimal. Dan kamu mulai bisa menata setiap pekerjaan, setiap bisnis dan usaha dengan sangat telaten dan tekun, meskipun belum ada kemajuan yang signifikan. Tetapi puncaknya ada di awal tahun depan, ataupun ada di tahun yang akan datang, di mana kamu mulai bisa bangkit nantinya, di mana permasalahan mulai terselesaikan, terpecahkan dengan cara yang paling tepat, dengan solusi yang paling jitu, di mana pekerjaan, bisnis, dan usaha yang nantinya akan meroket tajam, ada berkembang, sukses, bahkan kamu mulai dipromosikan untuk naik level, naik jabatan. Dan tentunya akan ada rasa hormat, rasa sayang, dan rasa kagum
dari lingkungan dan orang-orang sekitar terhadap dirimu, terutama dari orang-orang yang kamu sayangi. Mereka akan semakin menyayangimu. Nah, inilah yang menantimu di awal tahun depan. Tampak di sini kamu sedang bermeditasi, sedang berkonsentrasi, sedang fokus di dalam memperbaiki, di dalam berusaha, di dalam berupaya, ya, menyelesaikan setiap sektor kehidupanmu. Dan kamu akan memetik hasil yang indah di awal tahun depan, yaitu sebuah kebahagiaan, kesuksesan, dan tentunya ada rasa nyaman, rasa bahagia, rasa saling menghargai dan saling menghormati antara kamu dan lingkungan mana saja tempat kamu berkegiatan. Oke, inilah salah satunya yang mungkin akan terjadi di awal tahun depan, di mana kamu akan mulai bisa membawa perubahan yang baik, membawa peningkatan yang signifikan di dalam kehidupanmu di tahun depan. Meskipun tahun ini belum banyak perubahan, tidak ada peningkatan yang signifikan, tetapi kamu terus berusaha, tetapi kamu terus berjuang, dan kamu terus bermeditasi di dalam dirimu. Apalagi yang harus dilakukan, solusi apalagi yang harus dicari, cara-cara apalagi yang paling tepat, yang paling jitu di dalam memajukan kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut. Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The World. Nah, benar saja ya, seperti berbanding lurus dengan bottom of the deck ya. Meskipun belum ada perubahan yang besar di tahun ini, tetapi kamu terus berupaya, berusaha, berjuang. Dan akhirnya di kartu ini menggambarkan kemenangan. Kamu akan banyak mendapati kemenangan-kemenangan di setiap sektor kehidupanmu di tahun yang mendatang. Kamu akan mulai mampu memenangkan situasi dan keadaan yang mana nantinya akan kembali berpihak kepada dirimu. Yang mana nantinya ada pekerjaan yang melejit, yang bisa naik level. Ada bisnis dan usaha yang berkembang dan sukses. Ada hubungan sosial yang begitu nyaman, yang begitu respect, yang begitu menghargaimu. Dan banyak rasa cinta dan rasa sayang dari orang-orang yang kamu sayangi. Dari keluarga, dari orang tua, dan tentunya dari pasanganmu. Karena apa? Karena di tahun depan kamu akan segera menemukan keseimbangan di dalam kehidupanmu. Akan mencapai keseimbangan di dalam kehidupanmu. Di mana semuanya akan membaik dan berimbas kepada finansial yang akan menjadi mapan, yang akan meroket tajam ke atas. Nah, inilah hasil yang baik yang nantinya yang akan kamu petik. Kamu mulai memenangkan setiap hal-hal yang ada di dalam kehidupanmu. Terutama kamu mulai mampu memenangkan dirimu sendiri. Kamu mulai mampu menjadi versi terbaikmu. Kamu mulai mampu memenangkan ya, situasi yang dulu yang mungkin selama ini tidak ada perubahan yang besar ya. Tidak ada peningkatan, tetapi kamu dengan keteguhan hati, dengan kesungguhan, terus berupaya, terus berjuang di dalam memajukannya. Dan benar saja, kemenangan akan kamu raih. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini ada Four of Swords. Nah, ini tampak kamu sedang fokus terhadap pemikiran-pemikiranmu. Kamu mulai pasrahkan setiap segala sesuatunya hanya kepada kekuatanmu sendiri, hanya kepada pemikiranmu sendiri, dan hanya kepada waktumu sendiri. Dan tentunya ada Sang Pencipta di sana. Kamu tidak akan lupakan Sang Penciptamu. Oke? Meskipun kamu sempat dulunya menggantungkan harapanmu kepada orang lain ataupun kepada sesuatu, tetapi kamu sempat mengalami kekecewaan, mengalami patah hati ya, karena mungkin seseorang ataupun sesuatu bisa berubah kapan saja sesuai dengan situasi dan keadaan. Makanya saat ini kamu benar-benar ingin fokuskan setiap harapanmu, setiap cita-citamu kamu pasrahkan
hanya kepada Sang Pencipta dan hanya kepada dirimu sendiri. Dan tampaknya ini mulai berhasil. Kamu mulai bisa temukan jati dirimu. Kamu mulai bisa mencari ide dan gagasan yang terbaik. Dan kamu mulai bisa menemukan cara-cara yang tepat, solusi-solusi yang jitu, ya, di dalam berupaya meningkatkan kualitas di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, tampak kamu sedang mencari situasi yang lebih nyaman, yang lebih tenang. Meskipun sebelumnya ada situasi yang bisa dikatakan tidak nyaman. Ada situasi yang kacau, ya. Banyak kesedihan, ya. Ada kegagalan. Mungkin kamu sempat ditinggalkan nih oleh orang-orang terdekat kamu. Mungkin kamu sempat disepelekan, sempat dipandang sebelah mata. Ya, terhadap lingkungan, dari lingkungan terhadap dirimu. Tetapi kamu tidak pernah menyalahkan mereka. Kamu tidak pernah menyalahkan keadaan. Yang kamu tahu bahwa mungkin ada yang kurang baik di dalam dirimu. Mungkin ada yang kurang tepat, yang kurang tertata dengan sangat baik, ya, yang kamu lakukan mungkin selama ini. Makanya kamu tidak pernah dendam, tidak pernah kesal terhadap perlakuan siapapun terhadap dirimu. Dan tentunya kamu akan bisa menemukan cara-cara yang tepat, ya, membuang kebiasaan lamamu, ya, merubah attitude, merubah sikap, merubah cara komunikasi yang mungkin selama ini bukan kurang baik, ya, mungkin kurang berkenan di mata orang lain. Nah, inilah yang kamu rubah menjadi lebih baik. Makanya di sini tampak kamu sedang menuju situasi yang lebih mampu kamu kendalikan. Kamu mulai bisa mengarahkan kehidupanmu, ya, ke arah yang lebih baik. Terbukti ada lingkungan, ada orang-orang sekitarmu yang semakin menghargaimu, yang semakin sayang, yang semakin yakin. Bahkan beberapa di antaranya mulai mencontoh hal-hal baik di dalam dirimu. Nah, inilah karena kamu tidak pernah dendam, tidak pernah menyalahkan keadaan, tidak pernah menyalahkan orang lain atas apa yang kamu terima, atas apa yang kamu dapati selama ini. Dan dengan begitu kamu bisa menjadi versi terbaikmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, inilah puncak kejayaanmu. Di tahun depan, ataupun sebentar lagi, ya, tinggal beberapa minggu lagi, ya, kamu akan dapati sebuah kesuksesan besar. Sebuah kebahagiaan dan kenyamanan dari lingkungan manapun. Karena apa? Karena pemikiran, karena ide-idemu, karena gagasan-gagasanmu, ya. Cara-cara yang tepat yang mungkin selama ini kamu lakukan mulai membuahkan hasil-hasil yang baik di tahun mendatang. Ada pekerjaan yang meningkat, bisnis dan usaha menjadi sangat sukses. Orang-orang lingkungan semakin menghargai, semakin respect, karena kamu bisa berbagi kebaikan dengan mereka. Dan tentunya orang-orang yang kamu sayangi akan semakin menghormatimu, akan semakin menyayangimu, bahkan mencintaimu. Nah, inilah kenyamanan yang sesungguhnya yang akan kamu dapati. Jadi kesuksesan, ya, bukan hanya dari segi finansial, bukan hanya dari segi materi, tetapi kenyamanan, kebahagiaan, rasa cinta dari orang-orang dan lingkungan sekitarlah yang membuat kamu akan semakin merasakan sebuah kemenangan besar dan kesuksesan besar di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, ini mungkin adalah salah satu situasi yang membuat kamu bisa mengenal dirimu sendiri, yang membuat kamu bisa legowo terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Di sini ada kekalahan, ada situasi yang tidak baik-baik saja, ya. Kamu sempat kehilangan hal-hal penting mungkin di dalam kehidupanmu. Kamu sempat ditinggalkan orang-orang terdekatmu. Oke? Tetapi karena hal inilah kamu bisa terus berupaya menjadi yang terbaik. Karena situasi inilah kamu bisa menata dirimu dan meningkatkan kualitas di dalam dirimu sampai saat ini.
Jika tidak ada situasi yang seperti ini, mungkin kamu akan masih berada di dalam kubangan masa lalumu, kubangan kehidupanmu yang lalu. Tetapi berbeda, kamu belajar banyak, ambil pelajaran terbaik dari situasi yang tidak baik-baik saja, dari kekalahan, ya, dari pengabaian, dari pengkhianatan mungkin, ya, menjadikan kamu lebih baik lagi saat ini. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, jadi kamu tidak akan lagi bingung, ya. Tidak akan lagi bimbang di dalam melakukan yang terbaik yang menurut kamu bisa kamu lakukan, ataupun yang terbaik yang kamu miliki, ya, di dalam membahagiakan, di dalam berbagi, di dalam membantu orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi tidak pernah ada lagi rasa ragu-ragu, rasa bingung di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik. Jadi kamu akan segera temukan keseimbangan di dalam kehidupanmu. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga temanku Aquarius, ya, benar-benar akan mendapati hal-hal baik di awal tahun depan, benar-benar akan memenangkan setiap situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu di tahun depan, dan tentunya kamu akan menjadi seseorang yang sangat dihargai, dicintai, dan dihormati karena kamu bisa menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat baik selama ini terhadap siapapun. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.